Jaksa tidak nyambung, ditanya ijazah asli Presiden Jokowi malah menjawab agenda sidang. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran, dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran, ya, marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Dan itu selalu berulang-ulang, padahal setiap saksi ketika kami verifikasi melalui proses tanya jawab, ya, ternyata tidak menyatakan itu. Ini menunjukkan apa? Ada desain dalam proses BAP, ada desain yang mengarahkan seolah-olah ya ada unsur penistaan agama dalam proses penyidikan. Dulu pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gus Nur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf. Ya, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Sudah di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semuanya intinya saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya YouTuber yang undang narasumber. Dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Ini benar-benar ada dugaan kuat ya intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan, makanya proses dan prosedur hukum dalam KUHP pasti akan ditaati. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya harapkan Gus Nur tetap semangat. Karena ini perjuangan, bukan hanya perjuangan Gus Nur, tapi ini perjuangan kita untuk memastikan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak ingin memiliki presiden dengan ijazah palsu. Takbir. Semoga jaksa dengan hormat, Anda dan saya sama sepenegak hukum. Anda kan nanti habis ini mau menuntut, saya harus membela. Bagaimana, apa yang Anda mau tuntut, ijazah aslinya nggak ada. Artinya tidak dibenarkan Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, harus dibebaskan karena tidak ada kebohongan dan tidak juga nggak ada keonaran. Lalu untuk apa dia ditahan? Untuk apa dia diadili? Saya sudah ngomong juga dengan majelis hakim. Melalui majelis hakim saya minta perintahkan jaksa mesti bawa. Kalau jaksa tidak membawa juga, minggu depan harus dipastikan hakim untuk memutuskan bebas Bambang Tri dan Gus Nur. Itu logika hukum. Selasa lalu 10 Januari pada saat sidang akan ditutup, Bang Egy Sujana melalui majelis hakim meminta agar saudara jaksa penuntut umum menghadirkan ijazah asli Jokowi, karena selama ini materi persidangan hanya berkutat soal keaslian ijazah Jokowi. Polemik ijazah palsu ini akan menjadi terang benderang diketahui kebenarannya oleh seluruh rakyat, manakala jaksa yang punya kewajiban membuktikan dakwaannya menghadirkan ijazah asli Jokowi. Logika berpikirnya sederhana, jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono menyebarkan kabar bohong melalui mubahalah ijazah palsu Jokowi. Jadi, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya untuk membuktikan kabar atau berita ijazah palsu Jokowi bohong. Bang Egy juga menegaskan kalau ijazah asli Jokowi dihadirkan maka kasus bisa ditutup. Terbukti Bambang Tri bohong sehingga bisa segera divonis oleh pengadilan. Alih-alih menjawab permintaan Bang Egy, jaksa saat ini diberi kesempatan oleh hakim untuk menjawab, malah menerangkan meminta waktu sekali lagi untuk menghadirkan fraksi fakta dalam penundaan sidang selanjutnya. Setelah itu, jaksa akan langsung mengajukan ahli untuk diperiksa di persidangan. Tidak nyambung ditanya soal ijazah asli Jokowi, menjawab agenda sidang. Saat ditegaskan kapan ijazah asli Jokowi dihadirkan, jaksa hanya terdiam. Kasus ini sebenarnya banyak yang janggal dalam prosesnya, bukan hanya soal wujud asli ijazah Jokowi yang tidak pernah muncul, tapi juga soal Jokowi yang tidak ada dalam berkas BAP. Padahal berulang kali Jokowi disebut-sebut dalam materi dakwaan. Kalau mau adil dalam prosesnya, terlepas Jokowi berkedudukan sebagai presiden, namun di muka hukum memiliki kedudukannya sama. Terlepas Jokowi bukan pelapor, tapi dalam kasus ini ia adalah korban yang harus diperiksa. Analoginya seperti kasus pencurian, yang lapor bukan korban boleh saja, tetapi korban harus diperiksa agar menjadi terang benar-benar terjadi pencurian. Bagaimana jadinya? Misalnya sibuk mengadili kasus pencurian, korban tidak diperiksa, lalu kemudian korban ternyata mengaku tidak pernah kecurian. Bukankah kasus seperti ini seperti pengadilan sesat? Sama seperti kasus mubahalah ijazah palsu Jokowi. Jokowi sebagai korban harus diperiksa untuk memastikan ijazahnya asli.
Aneh dan lucu, mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu Jokowi, sementara Jokowi tidak diperiksa. Bagaimana jadinya jika nanti ternyata Jokowi ijazahnya benar-benar palsu? Dari uraian tersebut maka menjadi sangat beralasan permintaan Bang Egy Sujana kepada jaksa untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi. Secara materi, ijazah asli Jokowi sangat dibutuhkan untuk bahan pembuktian. Secara formil, jaksa yang punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Namun, siapapun yang terjadi, kami tim penasehat hukum telah siap dengan kondisi apapun. Saya berterima kasih sekali kepada tim dari Jakarta, ada Bang Egy Sujana, Bang Ahmad Kozinudin, Bang Mahmud, Bang Damai Hari Lubis yang telah berkenan membersamai dan bersinergi dengan tim Solo dalam memberikan pembelaan hukum pada kasus ini. Jaksa tidak nyambung, ditanya ijazah asli Presiden Jokowi malah menjawab agenda sidang. Selasa lalu 10 Januari pada saat sidang akan ditutup, Bang Egy Sujana melalui majelis hakim meminta agar saudara jaksa penuntut umum menghadirkan ijazah asli Jokowi karena selama ini materi persidangan hanya berkutat soal keaslian ijazah Jokowi. Polemik ijazah palsu ini akan menjadi terang benderang diketahui kebenarannya oleh seluruh rakyat. Manakala jaksa yang punya kewajiban membuktikan dakwaannya menghadirkan ijazah asli Jokowi. Logika berpikirnya sederhana, jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono menyebarkan kabar bohong melalui mubahala ijazah palsu Jokowi. Jadi, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya untuk membuktikan kabar atau berita ijazah palsu Jokowi bohong. Bang Egy juga menegaskan kalau ijazah asli Jokowi dihadirkan maka kasus bisa ditutup. Terbukti Bambang Tri bohong sehingga bisa segera divonis oleh pengadilan. Alih-alih menjawab permintaan Bang Egy, jaksa saat ini diberi kesempatan oleh hakim untuk menjawab, malah menerangkan meminta waktu sekali lagi untuk menghadirkan fraksi fakta dalam penundaan sidang selanjutnya. Setelah itu, jaksa akan langsung mengajukan ahli untuk diperiksa di persidangan. Tidak nyambung ditanya soal ijazah asli Jokowi, menjawab agenda sidang, saat ditegaskan kapan ijazah asli Jokowi dihadirkan, jaksa hanya terdiam. Kasus ini sebenarnya banyak yang janggal dalam prosesnya, bukan hanya soal wujud asli ijazah Jokowi yang tidak pernah muncul, tapi juga soal Jokowi yang tidak ada dalam berkas BAP. Padahal berulang kali Jokowi disebut-sebut dalam materi dakwaan. Kalau mau adil dalam prosesnya, terlepas Jokowi berkedudukan sebagai presiden, namun di muka hukum memiliki kedudukannya sama. Terlepas Jokowi bukan pelapor, tapi dalam kasus ini ia adalah korban yang harus diperiksa. Analoginya seperti kasus pencurian, yang lapor bukan korban boleh saja, tetapi korban harus diperiksa agar menjadi terang benar-benar terjadi pencurian. Bagaimana jadinya? Misalnya sibuk mengadili kasus pencurian, korban tidak diperiksa. Lalu kemudian korban ternyata mengaku tidak pernah kecurian. Bukankah kasus seperti ini seperti pengadilan sesat? Sama seperti kasus mubahala ijazah palsu Jokowi. Jokowi sebagai korban harus diperiksa untuk memastikan ijazahnya asli. Aneh dan lucu, mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu Jokowi, sementara Jokowi tidak diperiksa. Bagaimana jadinya jika nanti ternyata Jokowi ijazahnya benar-benar palsu? Dari uraian tersebut maka menjadi sangat beralasan permintaan Bang Egy Sujana kepada jaksa untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi. Secara materi, ijazah asli Jokowi sangat dibutuhkan untuk bahan pembuktian. Secara formil, jaksa yang punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Namun, siapapun yang terjadi, kami tim penasehat hukum telah siap dengan kondisi apapun. Saya berterima kasih sekali kepada tim dari Jakarta, ada Bang Egy Sujana, Bang Ahmad Kozinudin, Bang Mahmud, Bang Damai Hari Lubis yang telah berkenan membersamai dan bersinergi dengan tim Solo dalam memberikan pembelaan hukum pada kasus ini.